Sobat Gaptek Saham, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu, hari ini Rabu tanggal 18 Februari 2026. Tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan 5 rekomendasi saham untuk 1 minggu ke depan yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Teman-teman, saya ada kabar baik. Menyikapi banyaknya teman-teman kita yang masih pemula atau newbie di saham lokal, oleh sebab itu kami akan membuka kelas mini workshop yang dimana akan membahas dasar pasar saham dengan bahasa yang mudah dipahami tentunya. Kelas ini cocok untuk semua kalangan dan tentunya gratis teman-teman. Yuk segera daftar dan catat tanggalnya Sabtu 14 Maret 2026 pukul 10 sampai 12 WIB. Untuk pendaftarannya silakan langsung menghubungi admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silakan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan di @gapteksaham. Main-main ke TikTok kami di @gaptekbisaprofit dan di @gapteksaham. Nah, spesial di TikTok @gapteksaham, setiap harinya kami ada live teman-teman. Dari Senin sampai Jumat, live-nya 2 kali sehari. Pagi pukul 9 sampai 10 WIB dan sore pukul 3 sampai 4 sore WIB. Dan khusus untuk hari Sabtu, live-nya pukul 9 sampai 10 WIB di Telegram ya teman-teman. Dan jangan lupa dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya doakan teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, serta profit konsisten. Nah teman-teman, sebelum kita bahas rekomendasi hari ini, kita cek dulu rekomendasi minggu lalu. Nah di mana di tanggal 3 Februari kita masih ada 2 emiten saham yang masih open ya teman-teman, yaitu ICBP dan INDF. Untuk ICBP, tanggal 3 Februari yang lalu candlenya di sini ya teman-teman. Tanggal 4 Februari masih masuk area entry. Nah, sampai saat ini ternyata ICBP masih belum hit TP dan juga stop loss. Nah, untuk stop lossnya kita menggunakan acuan garis biru yang bawah teman-teman. Saat ini harganya di 8.031. Nah, kita sesuaikan ya teman-teman garis stop lossnya. Saat ini ICBP masih open ya teman-teman. Kita catat terlebih dahulu, ICBP masih open, stop lossnya di 8.000. Next kita cek INDF. Untuk INDF di tanggal 3 Februari yang lalu candlenya di sini. Nah ternyata teman-teman pada tanggal 11 Februari yang lalu INDF sudah break support. Support di 6.800 sudah ditembus oleh INDF. Artinya pada tanggal 12 Februari INDF sudah waktunya kita cut loss teman-teman. Untuk cut lossnya pada tanggal 12 Februari openingnya di 6725. Oke, kita catat terlebih dahulu. Nah untuk INDF kita minus 5 ulangnya Vin. Nah untuk INDF kita minus 5,28% ya teman-teman. Tapi untuk total akumulasi kita masih profit 2,4% ya teman-teman. Oke, next selanjutnya kita cek rekomendasi tanggal 10 Februari yang lalu. Kita mulai dari AMRT. Untuk AMRT atau PT Sumber Alvaria Trijaya dapat kita lihat tanggal 10 Februari yang lalu. Di sini candlenya sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru ya teman-teman. Untuk entry areanya di sini teman-teman saya tandai dengan kotak berwarna keunguan. Dapat kita lihat sampai hari ini AMRT masih belum hit TP maupun closing di bawah stop loss area. Jadi untuk AMRT masih open ya teman-teman, masih on track. Oke, kita catat terlebih dahulu AMRT masih open. Next kita cek CMRY. Untuk CMRY atau PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dapat kita lihat tanggal 10 Februari yang lalu candlenya di sini teman-teman. Nah, pada tanggal 12 Februari ternyata Cimori ini sudah break support, sudah closing di bawah garis biru yang bawah ya teman-teman. Artinya pada tanggal 13 Februari kita harus cut loss, kita harus exit karena sudah downtrend teman-teman. Oke, kita catat terlebih dahulu. Untuk Cimori kita mendapatkan minus 6,25%. Tidak masalah teman-teman karena kita disiplin trading plan. Next kita cek Bumi. Bumi pada tanggal 10 Februari yang lalu candlenya di sini ya teman-teman. Nah, pada tanggal 11 Februari ini Bumi masih masuk
by area. Dan dapat kita lihat bersama di tanggal 11 Februari teman-teman, Bumi higher-nya di 286, sedangkan TP1 kita di 280. Artinya Bumi sudah hit TP1. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek rekomendasi Bumi 10 Februari yang lalu. Oke, kita catat terlebih dahulu. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 12% dari Bumi teman-teman. Next kita review Dewa. Dewa atau PT Dharma Henwa Tbk. Tanggal 10 Februari yang lalu, candlenya di sini sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru ya teman-teman. Nah, pada tanggal 11 Februari ini Dewa masih masuk entry area ya. Dan di tanggal 11 Februari Dewa hit TP1 teman-teman. Higher-nya di 580 dan TP1 kita di 560. Lalu pada tanggal 13 Februari Dewa hit TP2. Dan hari ini tanggal 18 Februari, wah Dewa sudah hit TP3 teman-teman. Dewa mencapai higher di 655 sedangkan TP3 kita di 640. Oke, kita catat terlebih dahulu. Yes, kita mendapatkan profit 23,08% teman-teman dari Dewa. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek rekomendasi Dewa tanggal 10 Februari yang lalu. Terakhir, kita cek BRMS. BRMS atau PT Bumi Resources Minerals Tbk. Teman-teman, pada tanggal 10 Februari yang lalu, candlenya di sini ya. Dapat kita lihat saat itu BRMS breakout resistance serta muncul panel naik berwarna biru. Di tanggal 11 Februari kita boleh buy. Tanggal 11 lowernya di 1025 masih masuk area entry ya. Dan pada tanggal 11 itu higher-nya di 1120 teman-teman. Sedangkan kita TP-nya di sini di 1100. Artinya kita sudah hit TP1. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek rekomendasi BRMS karena sudah hit TP1. Oke, kita catat terlebih dahulu. Yes, kita mendapatkan profit 8,37% teman-teman dari BRMS. Total akumulasi profit dari rekomendasi tanggal 10 Februari yaitu 37,20% dengan average atau rata-rata 9,3%. Oke teman-teman, selanjutnya kita cek bagaimana IHSG hari ini. Composite atau IHSG. Teman-teman, hari ini Rabu tanggal 18 Februari 2026, IHSG dibuka di level 8.235.80, higher-nya di 8.302.16, lower-nya di 8.227.45. Siang ini IHSG berada di level 8.297.73. Pada tanggal 11 Februari yang lalu, IHSG berhasil breakout resisten teman-teman, berhasil closing di atas garis biru yang atas serta muncul panah naik berwarna biru. Artinya IHSG akhirnya uptrend trennya setelah sebelumnya IHSG downtrend ya pada tanggal 21 Januari yang lalu. Untuk support IHSG saat ini di 8.103.75 dan resisten IHSG di 8.384. Selama IHSG masih mampu bertahan di atas garis biru yang bawah, di atas support, di atas level 8.103.75, artinya IHSG masih uptrend teman-teman. Apalagi kalau kedepannya IHSG mampu break resisten, mampu closing di atas 8.384, maka potensi IHSG untuk semakin naik itu semakin terbuka. Namun, jika IHSG closing di bawah level support, di bawah level 8.103.75, artinya IHSG downtrend dan ada potensi untuk turun lebih dalam. Nah, semoga kedepannya IHSG bisa semakin menguat dan bisa tembus di atas level 8.384 ya teman-teman. Oke, IHSG sudah clear. Next kita review rekomendasi hari ini. BIF atau PT Estika Tata Tiara Tbk. Teman-teman, dapat kita lihat hari ini tanggal 18 Februari 2026, BIF candle-nya bullish dan sudah menembus resisten teman-teman. Sudah tembus garis biru yang atas. Untuk resisten saat ini di 318 dan supportnya di 292. Jika BIF hari ini mampu ditutup di atas resisten di atas level 318, maka besok Kamis BIF terkonfirmasi uptrend dan ada potensi untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, saya tandai dahulu candle hari ini. Untuk BIF, buy areanya di 318 sampai 336. Nah, kurang lebih di sini ya teman-teman. Saya perbesar supaya lebih jelas. TP1 di 360, TP2 380, TP3 di 400. Dan jangan lupa stop loss teman-teman. Jika BIF melemah dan closing di bawah garis biru yang bawah,
di bawah harga 290. Oke, kita catat terlebih dahulu teman-teman. Beef spec buy di 318 hingga 336, TP1 360, TP2 380, TP3 400, stop loss jika closing di bawah 290. Oke, beef sudah clear. Next kita review emas. Untuk emas atau PT Merdeka Gold Resources Tbk, dapat kita lihat teman-teman, emas trennya masih uptrend ya. Hari ini tanggal 18 Februari emas sedang menguji resisten teman-teman di 7.700. Resisten di 7.700 sudah ditembus oleh emas. Nah, apabila hari ini emas closing di atas resisten, di atas 7.700, maka peluang emas untuk melanjutkan kenaikan semakin terbuka teman-teman. Untuk emas buy area-nya di sini 7.700 sampai 7.900, TP1 di 8.200, TP2 di 8.400, TP3 di 8.600. Dan jangan lupa stop loss jika emas melemah dan closing di bawah garis biru yang bawah sebagai support teman-teman, di bawah 6782 atau kita bulatkan menjadi 6.800. Oke, kita catat terlebih dahulu. Emas spec buy di 7.700 sampai 7.900, TP1 di 8.200, TP2 8.400, TP3 8.600 dan stop loss jika closing di bawah 6.800. Oke, emas sudah clear. Next kita review HMSP. HMSP atau PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Dapat kita lihat hari ini tanggal 18 Februari HMSP candlenya bullish kuat teman-teman dan sudah jebol resisten, sudah tembus di atas 870. Jadi untuk resistennya garis biru yang atas ya teman-teman, di sini di 870 sudah ditembus oleh HMSP. Nah, apabila sampai sore nanti HMSP mampu bertahan dan mampu ditutup di atas 870, maka HMSP besok Kamis ada potensi untuk melanjutkan kenaikan teman-teman. Sehingga bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Yang penting HMSP tidak kembali closing di bawah support. Kalau HMSP closing di bawah support di bawah 830, artinya HMSP kembali downtrend dan kita bisa exit atau cut loss supaya minus kita tidak semakin dalam teman-teman. Untuk HMSP spec buy di 900 sampai 915, TP1 di 940, TP2 di 960 dan TP3 di 980. Jangan lupa cut loss teman-teman jika HMSP melemah dan closing di bawah 830. Oke, kita catat terlebih dahulu. HMSP spec buy 900 sampai 915, TP1 940, TP2 960, TP3 980. Stop loss jika closing di bawah 830. HMSP sudah clear. Next kita review RMKE. RMKE atau PT RMK Energi Tbk, dapat kita lihat bersama teman-teman bahwa hari ini tanggal 18 Februari RMKE candlenya juga bullish dan sudah jebol resisten, sudah menembus di atas garis biru atas. Untuk resisten RMKE di 4.700 teman-teman. Apabila RMKE sore ini ditutup di atas 4.700, maka peluang RMKE untuk semakin naik hari Kamis itu menjadi terbuka. Yang penting RMKE tidak closing di bawah support ya teman-teman, di bawah harga 3840. Oke, saya tandai terlebih dahulu candle hari ini. RMKE spec buy di sini teman-teman di 5.000 sampai 5.200, TP1 di 5.600, TP2 di 6.000 dan TP3 di 6.500. Jangan lupa cut loss teman-teman jika kedepannya RMAE closing di bawah support di bawah harga 3850. Nah, kurang lebih di sini. Oke, kita catat terlebih dahulu. RMKE spec buy di 5.000 sampai 5.200, TP1 di 5.600, TP2 6.000, TP3 6.500, stop loss jika closing di bawah 3850. Oke, RMKE sudah clear dan terakhir kita review SUPA. SUPA atau PT Superbank Indonesia Tbk. Nah, teman-teman dapat kita lihat ya, sebelumnya SUPA masih dalam fase sideways atau konsolidasi. Dan hari ini, tanggal 18 Februari, SUPA candlenya bullish dan sudah tembus resisten, teman-teman. Resisten di 970 sudah ditembus oleh SUPA. Nah, apabila sampai penutupan hari ini, SUPA mampu bertahan dan ditutup di atas harga 970,
maka besok Kamis Supa ada potensi, ada peluang untuk bisa naik lebih tinggi lagi teman-teman. Sehingga bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Supa spek buy di sini ya teman-teman 970 sampai 1000. TP1 di 1050 di sini, TP2 di 1100, TP3 di 1150. Dan jangan lupa cut loss jika Supa melemah dan closing di bawah 905. Nah, di sini tuh. Oke, kita catat terlebih dahulu. Supa spek buy di 970 sampai 1000, TP1 di 1050, TP2 di 1100, TP3 di 1150 dan stop loss jika closing di bawah 905. Oke teman-teman, demikianlah 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli 1 minggu ke depan. Tak kenal maka tak sayang. Teman-teman boleh icip-icip dulu, boleh nyontek-nyontek dulu, beli aja 1 lot sampai 2 lot untuk pembuktian teman-teman. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum join di free Telegram group kami, silakan join di link t.me/saham lokal GBP, karena setiap paginya kami juga memberikan 1 sinyal saham gratis yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Sampai jumpa kembali di video review minggu depan. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.